Dina duduk di depan jendela rumahnya, menatap hujan yang turun perlahan. Suara rintik air yang mengenai kaca seolah menjadi irama tenang yang mengiringi pikirannya. Dia sudah terlalu lelah untuk memikirkan masalah yang datang. Tetapi di balik kelelahan itu, hatinya tetap penuh dengan rasa syukur atas kehidupan yang telah mereka bangun bersama. Dina, wanita berusia 33 tahun dengan rambut hitam panjang yang selalu rapi, menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang padat. Di luar rumah, dia adalah seorang wanita karir yang sukses, tetapi di dalam rumah, dia adalah ibu dan istri yang penuh perhatian. Pernikahannya dengan Ardi sudah berjalan 5 tahun, dan mereka memiliki seorang putri kecil bernama Alia, yang baru berusia 4 tahun. Setiap pagi, Dina bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan memastikan semuanya siap sebelum ia pergi bekerja. Sore hari, ia selalu menyempatkan waktu untuk bermain dengan Alia dan menghabiskan waktu bersama Ardi. Meski mereka berdua sibuk, Ardi, suaminya, adalah sosok yang tampaknya sempurna. Berusia 35 tahun, pekerja kantoran di sebuah perusahaan swasta, Ardi selalu tampak rapi dengan setelan jas dan dasi setiap hari. Ia dikenal sebagai pria yang bertanggung jawab dan sangat mencintai keluarganya. Dina tidak pernah meragukan kesetiaan Ardi. Sejak awal pernikahan mereka, Ardi selalu memberi perhatian penuh pada Dina dan Alia, memenuhi setiap kebutuhan mereka, baik fisik maupun emosional. Di mata banyak orang, mereka adalah pasangan ideal. Mereka punya rumah yang nyaman, pekerjaan yang stabil, dan yang terpenting, mereka bahagia. Setiap minggu, mereka menghabiskan waktu bersama di taman, atau bahkan hanya menikmati makan malam sederhana di rumah sambil tertawa bersama. Dina merasa hidupnya sempurna, seperti apa yang selalu ia impikan sejak kecil. Cinta yang tulus, keluarga yang utuh, dan kedamaian dalam setiap langkah hidupnya. Namun, hidup kadang tidak semudah itu. Tanpa diduga, perubahan datang tanpa peringatan. Suatu hari, ketika Dina sedang mengecek pesan-pesan di ponselnya, ia melihat sebuah notifikasi yang tak terduga. Sebuah pesan dari seseorang yang tak pernah ia harapkan. Nama itu tiba-tiba muncul kembali di hidupnya. Mira. Dina mengenal Mira dari masa lalu, jauh sebelum ia bertemu dengan Ardi. Mira adalah mantan pacar Ardi, hubungan yang berakhir dengan cara yang baik-baik saja, tetapi tanpa kabar lebih lanjut setelah itu. Dina tahu bahwa Ardi dan Mira sempat memiliki hubungan yang cukup lama sebelum mereka berdua berpisah, karena alasan yang tidak pernah dijelaskan secara rinci. Waktu berlalu, dan Mira hilang dari kehidupan Ardi, begitu juga dari kehidupan Dina. Sampai akhirnya, sebuah pesan singkat dari Mira muncul. Pesan yang akan mengguncang kedamaian hidup Dina dan Ardi. Mira menghubungi Ardi setelah bertahun-tahun tanpa kabar. Alasan yang disampaikan Mira sederhana, ingin bertemu, berbincang, dan mungkin mengingat masa-masa indah mereka bersama. Dina yang melihat itu hanya bisa terdiam, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ardi pun tidak banyak bicara tentang itu, memberikan alasan bahwa Mira hanya ingin menyapa sebagai teman lama. Namun, entah kenapa, Dina merasakan ada yang berbeda. Ia tidak bisa menahan rasa cemas yang tiba-tiba muncul begitu saja. Rasa takut bahwa mungkin perasaan lama yang sempat ada di antara Ardi dan Mira akan kembali muncul, merusak segala yang telah mereka bangun selama ini. Sejak saat itu, Dina mulai merasa ada jarak antara dirinya dan Ardi. Ardi yang dulu selalu perhatian, kini tampak lebih sibuk, lebih sering keluar malam dengan alasan pekerjaan atau rapat. Dina merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan, namun Ardi tetap dengan sikapnya yang tenang. Seperti biasa, hidup mereka yang tampaknya sempurna mulai retak, dan Dina tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaiki segalanya sebelum semuanya terlambat. Sejak pertama kali Mira menghubungi Ardi, Dina merasa ada sesuatu yang tak beres. Awalnya, ia berusaha bersikap tenang, mengingat Mira hanyalah bagian dari masa lalu Ardi, masa lalu yang sudah berlalu begitu lama. Tapi semakin hari, sesuatu dalam diri Dina merasa terganggu. Ardi yang biasanya begitu perhatian, tiba-tiba berubah. Ia menjadi lebih sering melamun, jarang tersenyum seperti dulu, dan lebih memilih menghabiskan waktu sendirian daripada menghabiskan waktu bersama Dina dan Alia. Hari-hari yang sebelumnya dipenuhi dengan kebersamaan mulai berubah. Ardi sering terjebak dalam pekerjaannya hingga larut malam, sementara Dina duduk sendirian di rumah, menunggu tanpa bisa tidur dengan tenang. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Dina merasa seperti ada jarak yang mulai terbentuk antara mereka. Suatu malam, ketika Ardi sedang berada di ruang kerja, Dina tidak sengaja melihat ponsel Ardi yang tertinggal di meja makan. Entah mengapa,
Dorongan untuk memeriksa isi ponsel itu begitu kuat. Sejenak, Dina merasa ragu, tetapi rasa penasaran akhirnya mengalahkan keraguannya. Ia membuka pesan-pesan yang ada di ponsel Ardi. Yang pertama kali ia lihat adalah pesan-pesan singkat antara Ardi dan Mira. Awalnya, percakapan mereka terkesan biasa saja. Namun, semakin ia membaca, semakin terasa ada sesuatu yang tidak wajar. Pesan-pesan itu mulai berisi candaan yang lebih intim, bertanya tentang kabar, dan bahkan ada kalimat-kalimat manis yang menyentuh hati. Ardi menulis, "Aku ingat betul bagaimana dulu kita sering berbicara semalaman. Ya Mira, itu kenangan yang sulit dilupakan." Dan Mira membalas dengan kalimat, "Aku juga, Ardi. Tidak pernah ada yang bisa menggantikan kebersamaan kita." Dina merasa dadanya sesak. Napasnya terengah-engah. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi rasa sakit yang menghujam hatinya tak bisa dihindari. Tidak mungkin ini hanya sekadar obrolan biasa. Ada yang lebih dari sekadar pertemuan antara dua teman lama. Sesuatu yang lebih pribadi, lebih dalam. Dina menatap ponsel itu, dan pikirannya dipenuhi oleh kebingungannya. Apa yang sebenarnya terjadi antara Ardi dan Mira? Malam itu, Dina tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan percakapan yang baru saja ia baca. Setiap kalimat terasa seperti pisau yang menusuk perasaannya. Bagaimana mungkin Ardi, suaminya yang selalu ia percayai, bisa begitu dekat dengan wanita yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya? Apakah ini tanda bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka? Dina merasa terhianati, merasa seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang telah dirampas tanpa izin keesokan harinya. Ketika Ardi pulang lebih pagi dari biasanya, Dina mencoba bersikap biasa. Ia mencoba berbicara dengan Ardi, tetapi hatinya terlalu berat untuk disembunyikan. Ardi duduk di meja makan, dan Dina memulai percakapan dengan hati-hati. "Ardi, ada yang ingin aku bicarakan," kata Dina. Suaranya terdengar cemas meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Ardi menoleh, sedikit terkejut. "Ada apa, Din?" tanyanya. Seolah tak menyadari ketegangan yang mengisi udara di antara mereka, Dina menatapnya, menahan air mata yang ingin tumpah. "Kenapa kamu tiba-tiba jadi lebih sering berhubungan dengan Mira? Apa yang terjadi? Aku merasa seperti ada yang berubah." Ardi terdiam sejenak, jelas terlihat bahwa ia sedang mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Din, kamu tahu Mira, dia hanya ingin berbicara. Kami sudah lama tidak bertemu. Tidak ada yang aneh. Kok? Cuma sekadar teman lama yang ingin menyapa." Tapi Dina bisa merasakan kebohongan itu. Ia sudah membaca semua pesan itu. Pesan-pesan yang terasa jauh lebih dari sekadar sapa teman lama. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam sikap Ardi, dan Dina bisa merasakannya. "Jadi, kamu tidak merasa ada yang salah?" Dina bertanya dengan suara bergetar. "Aku melihat pesan-pesan itu, Ardi. Aku merasa terhianati. Kamu bilang tidak ada yang aneh. Tapi aku merasakan ada yang tidak beres. Apa kamu sedang jatuh cinta lagi sama dia?" Ardi terkejut. Wajahnya berubah menjadi cemas. "Din, tidak. Aku hanya merasa Mira adalah teman yang sudah lama hilang. Aku tidak ingin kamu berpikir yang tidak-tidak." Dina menatapnya dengan mata penuh kekecewaan. "Tapi kenapa kamu tidak bisa jujur pada aku? Kenapa kamu menyembunyikan semua ini?" Ardi diam, merasa tidak ada kata yang bisa menenangkan Dina. Di satu sisi, ia tahu bahwa hubungannya dengan Mira memang bisa membangkitkan kenangan-kenangan lama yang sulit untuk dihindari. Tetapi ia juga merasa bahwa Dina akan salah paham jika ia terus terang. Ia merasa terjebak. Antara menjaga hati istrinya dan mempertahankan persahabatannya dengan Mira, Dina menarik napas panjang, berusaha menahan air mata yang sudah hampir tumpah. "Aku merasa cemas, Ardi. Cemas karena aku tahu kamu mulai berubah. Aku merasa aku bukan lagi prioritasmu. Apa kamu yakin hubungan kita masih sama seperti dulu?" tanyanya, suaranya serak. Ardi menatap Dina dengan penuh penyesalan. "Aku tidak ingin menyakiti hati kamu, Din. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana." Dina merasa perasaan terhianati semakin dalam. Meskipun Ardi memberikan alasan yang terdengar logis, hatinya tetap merasa hancur. Ia mulai meragukan segalanya, bahkan apa yang mereka bangun selama ini. Apakah cinta yang mereka miliki cukup kuat untuk bertahan? Atau apakah ini awal dari akhir yang tak terhindarkan? Hari demi hari, ketegangan di rumah Dina dan Ardi semakin memuncak.
Meskipun Ardi berulang kali meyakinkan Dina bahwa hubungan dengan Mira hanya sebatas pertemanan lama, ada sesuatu dalam sikap Mira yang mulai terasa tidak biasa. Dia tidak hanya kembali menghubungi Ardi, tetapi juga mulai mendekati Dina dengan cara yang sangat halus. Bahkan lebih dari itu, cara yang bisa dibilang cukup manipulatif. Pada suatu kesempatan, Dina dan Alia sedang bermain di taman depan rumah, ketika Mira tiba-tiba muncul di sana, dengan senyum yang tampak terlalu lebar untuk sebuah kebetulan. Dina yang sedang menuntun Alia mengayun merasa sedikit terkejut. "Oh, Dina, ini kebetulan sekali bisa bertemu di sini," kata Mira sambil tersenyum lebar. Seolah-olah dia tidak tahu betapa tidak nyamannya Dina saat itu. Dina hanya tersenyum tipis, mencoba untuk tidak menunjukkan bahwa hatinya terasa tercabik-cabik. Mira mulai berbicara tentang masa lalu mereka, seolah-olah ia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah bagian dari kehidupan Ardi yang tak terpisahkan. "Alia sudah besar, ya? Rasanya baru kemarin aku lihat dia masih bayi. Ardi pasti sangat bangga punya anak secantik dia." Mira melontarkan pujian-pujian itu, tetapi ada yang terasa dipaksakan dalam setiap kata yang dia ucapkan. Dina tidak bisa menahan diri. "Mira, aku kira kamu sudah sibuk dengan hidupmu yang baru. Tidak usah terlalu sering datang ke sini," ujar Dina, dengan nada yang sedikit tegas. Mira hanya tertawa. Tetapi Dina bisa melihat ada rencana yang tersembunyi di balik senyumannya. "Oh, jangan khawatir, Dina. Aku hanya ingin berteman baik. Lagi pula, kita kan keluarga. Kalau kamu butuh bantuan, aku akan selalu ada." Mira berkata itu sambil menatap Dina dengan tatapan yang terlalu dalam. Dina merasa Mira bukan hanya sekedar ingin berteman, tetapi sedang mencari cara untuk memasukkan dirinya kembali ke dalam hidup Ardi. Lebih jauh lagi dari sekadar hubungan persahabatan, setiap pertemuan dengan Mira mulai membuat Dina merasa semakin terpojok. Mira semakin sering hadir dalam kehidupan mereka. Suatu sore, ketika Dina dan Alia sedang makan malam, Mira datang begitu saja, tanpa pemberitahuan sebelumnya. "Maaf, aku datang tanpa pemberitahuan, tapi aku bawa makanan untuk kalian," kata Mira sambil tersenyum manis. Membawa 2 kantong belanja besar berisi makanan, Dina memandang Mira dengan pandangan tak percaya. "Mira, ini sudah larut. Kami sedang makan malam." Dina mencoba bersikap sopan meski hatinya sudah dipenuhi rasa kesal yang mendalam. "Tapi, aku pikir Alia pasti suka kalau aku masak untuk kalian," jawab Mira. Sambil mengabaikan penolakan Dina, Mira benar-benar berusaha menonjolkan dirinya. Dengan cara yang sangat halus, dia berusaha mencuri perhatian Dina dan menyusup ke dalam kehidupan mereka. Dina merasa cemburu, marah, dan sekaligus bingung. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah Mira memang sengaja merencanakan semua ini untuk mengguncang pernikahannya dengan Ardi? Pada saat yang bersamaan, perubahan sikap Ardi semakin jelas. Ketika Dina mengungkapkan rasa cemasnya dan bertanya mengapa Mira sering datang ke rumah mereka, Ardi hanya menjawab dengan nada defensif. "Din, jangan berpikir macam-macam. Mira itu teman lama, tidak lebih dari itu. Kamu harus bisa mengerti. Kenapa kamu begitu cemburu dan curiga terus?" Dina terkejut dengan tanggapan Ardi yang mulai terasa dingin. "Aku tidak cemburu, Ardi. Aku cuma khawatir kamu lebih memprioritaskan dia daripada aku dan Alia," jawab Dina, mencoba menjaga emosi. Namun, Ardi justru membela Mira dengan cara yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya. "Kamu itu terlalu paranoid, Din. Mira itu cuma teman, dan kamu terlalu mengekangnya. Kalau kamu terus seperti ini, aku bisa merasa seperti terpenjara dalam pernikahan ini." Dina merasa seperti ditampar keras. Ia tidak menyangka bahwa Ardi akan berpihak pada Mira, bukannya mencoba memahami perasaannya. Rasa kecewa Dina semakin dalam. Dia merasa tidak dihargai, seperti segala kekhawatiran dan perasaan cemasnya tidak pernah dianggap penting oleh Ardi. Ia merasa seolah-olah dia mulai kehilangan tempatnya dalam hidup suaminya, dan Mira perlahan menggantikan posisinya, meski itu belum sepenuhnya terjadi. Setiap kali mereka bertengkar, Dina semakin merasa terasing. Ia berusaha keras menjaga pernikahan mereka, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya masalah kecil yang akan berlalu. Namun, seiring berjalannya waktu, semuanya semakin rumit. Ardi semakin sering membela Mira, dan Dina semakin merasa seperti orang luar dalam hubungan mereka sendiri. Pada suatu malam, ketika mereka terlibat pertengkaran besar setelah Mira datang kembali ke rumah tanpa pemberitahuan, Dina akhirnya tidak bisa menahan emosinya. "Kamu lebih memilih dia daripada aku, Ardi,"
Apa kamu tidak sadar bagaimana cara dia memperlakukan aku dan keluarga kita? Dina hampir menangis. Suaranya bergetar karena marah dan kecewa. Ardi memutar matanya dan mendengus. Kamu terlalu dramatis, Din. Mira tidak pernah bermaksud buruk. Dan kamu terlalu mengontrol hidupku. Apa kamu kira aku tidak punya hak untuk punya teman? Kenapa kamu harus selalu mencurigai aku seperti ini? Dina terdiam, merasa hancur. Kata-kata Ardi seperti pisau yang mengiris hatinya. Ia tidak tahu bagaimana lagi harus menjelaskan perasaannya. Setiap kata yang diucapkan Ardi seperti semakin mengubah pandangannya tentang dirinya sendiri. Apa yang dulu adalah rumah yang penuh cinta kini terasa seperti perangkap. Perdebatan yang tak pernah selesai ini semakin mempengaruhi hubungan mereka. Dina merasa semakin jauh dari Ardi, dan Ardi merasa semakin tertekan dengan segala kekhawatiran Dina. Mereka berdua berada dalam dunia yang semakin terpisah. Masing-masing merasa tidak dimengerti. Sementara Mira terus berusaha menggerogoti kebahagiaan mereka dengan cara yang tidak terlihat jelas. Ketegangan itu semakin memuncak, dan Dina merasa dirinya di ujung jurang. Tidak tahu harus memilih apa, Dina duduk sendirian di ruang tamu rumah mereka. Mata menatap kosong keluar jendela. Suara hujan yang turun deras menambah kesunyian yang mengisi hatinya. Dalam benaknya, semua perasaan yang ia pendam selama ini berputar-putar, seolah mencari jalan keluar. Ia merasa seperti terperangkap dalam pernikahan yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan. Tetapi kini justru penuh dengan ketegangan dan keraguan. Dina sudah lama merasa tidak dihargai. Ardi yang dulu selalu ada untuknya, kini terasa semakin jauh. Mira, mantan pacar Ardi, semakin sering hadir. Meski Ardi terus bersikukuh bahwa mereka hanya teman lama. Namun, Dina tahu, sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan sedang tumbuh di antara mereka. Ia mulai berpikir apakah pernikahannya masih layak diperjuangkan. Apa yang lebih penting, mempertahankan keluarga atau menjaga harga dirinya yang terus terluka. Alia, putri mereka yang masih kecil, adalah satu-satunya alasan Dina belum mengambil keputusan drastis. Ia tidak ingin anaknya tumbuh dalam lingkungan yang penuh ketegangan dan ketidakpastian. Tetapi apakah itu cukup untuk bertahan dalam pernikahan yang semakin tidak sehat ini? Dina merasakan bahwa dirinya dan Ardi sudah seperti dua orang asing yang tinggal dalam satu rumah. Meskipun mereka tidur di ranjang yang sama, hatinya merasa sangat jauh dari Ardi. Perasaan cinta yang dulu kuat seakan mulai memudar. Digantikan dengan rasa kecewa dan ketakutan, Dina akhirnya mengambil keputusan. Ia memutuskan untuk berbicara langsung dengan Mira. Ia merasa sudah tidak bisa lagi menyembunyikan rasa sakitnya. Perasaan cemas dan terhianati sudah mencapai puncaknya. Dan Dina tahu, untuk menyelamatkan apa yang masih ada dalam pernikahannya, ia harus menghadapi Mira secara langsung pada suatu siang yang cerah. Setelah mendapatkan kabar bahwa Mira akan datang ke kota untuk beberapa hari, Dina memutuskan untuk menemuinya. Ia tidak ingin lagi berlarut-larut dalam kebingungannya. Pertemuan itu akan menjadi titik balik. Sebuah percakapan yang akan menentukan arah hidup mereka selanjutnya. Dina menunggu Mira di sebuah kafe kecil yang sepi, dengan hati berdebar-debar. Ketika Mira datang, senyumannya yang biasa tampak begitu berbeda kali ini, seperti senyum seorang wanita yang merasa sudah menguasai segalanya. Dina menatapnya dengan tegas, berusaha untuk tidak terlihat rapuh. Mira, aku perlu bicara denganmu, kata Dina. Suaranya datar namun penuh kekuatan. Mira duduk, terlihat sedikit terkejut, tapi kemudian segera menyembunyikan ekspresi itu dengan senyumannya. Tentu, ada apa, Dina? Ada yang bisa aku bantu? Dina menghela napas panjang, mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan segala yang telah mengganjal di hatinya selama ini. Aku tidak ingin lagi ada permainan di belakangku. Mira, aku tahu kamu datang bukan hanya untuk berteman dengan Ardi, tapi untuk sesuatu yang lebih. Aku merasa kamu sedang berusaha merusak pernikahanku. Mira tertawa kecil, namun ada sedikit ketegangan dalam suaranya. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud, Dina. Aku hanya mencoba menjaga hubungan baik dengan teman lama. Tapi kenapa setiap kali kamu datang, Ardi mulai menjauh dariku? Kenapa kamu merasa perlu untuk terus-menerus ada dalam hidup kami? Apa kamu tidak bisa mundur dan memberi kami ruang? Tanya Dina dengan suara yang penuh penekanan, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Mira terdiam sejenak, lalu menatap Dina dengan mata yang penuh keyakinan. Dina, aku tahu kamu merasa cemas, tapi kamu harus mengerti. Ardi dan aku punya sejarah bersama. Aku masih punya perasaan kepadanya. Aku rasa aku berhak untuk kembali dalam hidupnya.
kata Mira dengan nada yang begitu tenang, seolah menganggap dirinya punya hak yang sah atas Ardi. Dina merasa hatinya teriris mendengar pengakuan itu. Segala yang selama ini ia khawatirkan ternyata memang benar. Mira masih menginginkan Ardi, dan sepertinya tidak peduli bagaimana perasaan Dina. Semua usaha Dina untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka, seperti sia-sia di mata Mira. Aku tidak akan membiarkan kamu menghancurkan hidupku. Mira, kata Dina dengan tegas. Aku tidak akan membiarkan pernikahanku hancur hanya karena permainan masa lalu kalian. Mira tersenyum sinis. Kamu yang memutuskan, Dina. Aku hanya datang untuk melihat apa yang terjadi. Jika Ardi ingin aku kembali, siapa yang bisa menghentikannya? Dina merasa seluruh tubuhnya lemas mendengar kalimat itu. Namun, ia tahu, ini adalah saat yang krusial. Ia harus mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, untuk anaknya, dan untuk masa depan mereka. Dina pulang dengan perasaan yang campur aduk, antara marah dan putus asa. Sesampainya di rumah, ia tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia memutuskan untuk menghadapi Ardi dan menuntut jawaban dari suaminya. Di ruang tamu, Ardi baru saja pulang dari kantor. Dina menatapnya dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Ardi, kita perlu bicara, kata Dina dengan suara yang serius. Meskipun hatinya terasa berat, Ardi menatapnya, tampak lelah. Ada apa, Din? Apa kamu masih khawatir tentang Mira? Dina menghela napas panjang. Ya, aku khawatir, Ardi. Aku sudah cukup sabar, tapi aku merasa aku sudah kehilanganmu. Mira masih ada di antara kita, dan aku merasa dia lebih penting bagimu daripada aku. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Ardi terdiam, jelas terlihat kebingungannya. Din, kamu tahu aku tidak pernah berniat membuatmu merasa seperti ini. Mira hanya teman lama. Aku mencintaimu, kamu tahu itu. Dina menatapnya tajam. Aku tahu, Ardi. Tapi aku sudah cukup. Aku tidak bisa terus merasa seperti ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Kamu harus memilih, Ardi, antara aku dan Mira. Aku tidak bisa lagi menjadi pilihan kedua dalam hidupmu. Ardi terkejut, tampak bingung dan gelisah. Ia tahu ia berada di persimpangan jalan yang sulit. Di satu sisi, Mira adalah bagian dari masa lalunya yang tak bisa ia lepaskan sepenuhnya. Tetapi di sisi lain, Dina adalah wanita yang ia nikahi, ibu dari anaknya, dan seseorang yang sudah lama ia cintai. Apa kamu serius? Din, kamu ingin aku memilih antara kamu dan Mira? Ardi bertanya. Suaranya terdengar penuh ketegangan. Dina menatapnya dengan mata yang penuh luka. Ya, Ardi. Aku tidak akan bertahan di pernikahan ini jika kamu tidak bisa memilih. Aku tidak ingin menjadi istri yang selalu cemas dan meragukan cinta suaminya. Ardi terdiam lama, seolah berpikir keras. Dina tahu, pilihan ini bukanlah hal yang mudah bagi Ardi, dan dia juga tahu bahwa jawabannya akan menentukan masa depan mereka. Namun, Dina tidak bisa menunggu selamanya. Ia merasa dirinya sudah cukup terluka dengan ketegangan yang semakin memuncak. Ardi harus mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Setelah perdebatan panjang yang penuh dengan emosi dan kesedihan, Ardi akhirnya terdiam di ruang tamu rumah mereka. Dina sudah pergi ke kamar, membiarkan suaminya terjebak dalam pikirannya sendiri, mencari jawaban dari kebingungannya. Ardi memandang foto keluarga mereka di dinding, di mana ia, Dina, dan Alia tersenyum bahagia. Gambar yang pernah mewakili semua impian dan harapan yang ia punya. Namun, kini segalanya terasa berantakan. Mira, yang datang dengan senyum dan janji masa lalu, membuat Ardi meragukan segala yang telah dibangun bersama Dina. Tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa keluarga ini adalah yang terpenting. Apa yang dia miliki dengan Dina dan Alia adalah masa depan, sedangkan apa yang ia miliki dengan Mira hanyalah kenangan yang tidak bisa ia bawa ke dalam hidupnya yang sekarang. Akhirnya, Ardi membuat keputusan. Ia tahu bahwa apa yang terjadi dengan Mira adalah masa lalu yang harus ditinggalkan. Tidak peduli seberapa manis kenangan itu. Masa depannya, masa depan mereka, adalah bersama Dina dan anak mereka. Ia tidak bisa membiarkan kenangan mengaburkan kenyataan. Ardi tahu bahwa untuk bisa memperbaiki segalanya, ia harus sepenuhnya berkomitmen untuk menjaga keluarganya dan menutup pintu untuk Mira selamanya. Keesokan harinya, Ardi mencari Dina. Ia ingin berbicara, mengungkapkan perasaan dan keputusannya. Dina, yang sudah merasa lelah dan bingung, merasakan sesuatu yang berbeda dalam sikap Ardi. Ada penyesalan yang mendalam,
tetapi juga tekad yang kuat untuk memperbaiki segalanya. Mereka bertemu di ruang tamu, di tempat yang sering menjadi saksi bisu dari keretakan hubungan mereka. Dina, Ardi memulai, suaranya sedikit gemetar karena perasaan yang sulit diungkapkan. Aku sudah berpikir panjang. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Aku terlena dengan masa lalu, dengan kenangan tentang Mira, dan itu membuatku lupa tentang apa yang lebih penting. Tentang kamu, tentang Alia, dan tentang keluarga kita. Dina menatapnya dengan mata yang masih penuh luka, tetapi ada sedikit harapan yang mulai muncul. Jadi, kamu memutuskan untuk memilih kami? Untuk memilih keluarga kita? Tanyanya, suaranya masih dipenuhi keraguan. Ardi mengangguk. Ya, Dina. Aku sadar bahwa Mira adalah bagian dari masa lalu, dan itu sudah cukup. Aku ingin masa depan yang lebih baik denganmu, dengan Alia. Aku ingin kembali menjadi suami dan ayah yang baik untuk kalian berdua. Aku akan menutup pintu itu, dan tidak akan membiarkan kenangan masa lalu merusak apa yang kita bangun sekarang. Dina menatapnya lebih lama, seolah mencari ketulusan dalam setiap kata Ardi. Lama-kelamaan, dia merasa ada kejujuran dalam ucapan suaminya. Ia bisa melihat bahwa Ardi benar-benar menyesali tindakannya dan berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun, Dina juga tahu bahwa pemulihan ini tidak akan mudah. Mereka berdua harus saling bekerja keras untuk memperbaiki kepercayaan yang sudah terguncang. Aku ingin percaya padamu, Ardi, Dina berkata dengan suara yang lebih lembut, meski masih ada kepedihan yang menguar. Tapi itu akan membutuhkan waktu. Aku tidak bisa langsung lupa dengan apa yang terjadi. Kita harus belajar saling membuka hati lagi. Ardi mengangguk, menerima kenyataan itu. Aku tahu, Din. Aku akan berusaha keras untuk membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan kepercayaanmu lagi. Aku akan menunjukkan bahwa aku bisa menjadi suami yang kamu butuhkan, bukan hanya di kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Mereka berdua duduk bersama, berbicara lebih banyak tentang kekhawatiran dan ketakutan mereka masing-masing. Dina mengungkapkan bagaimana dia merasa terabaikan, bagaimana ketidakpastian dalam pernikahan mereka membuatnya merasa tak dihargai. Ardi, pada gilirannya, mengungkapkan rasa terjebaknya di antara kenangan masa lalu dan cinta yang ia rasakan untuk keluarganya. Mereka berbicara dengan jujur, meskipun ada rasa sakit dan kebingungan yang masih ada. Namun, satu hal yang mereka sepakati, mereka ingin berjuang untuk keluarga mereka. Mereka tahu ini tidak akan mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka masih mencintai satu sama lain dan ingin memberikan yang terbaik untuk Alia, anak mereka yang tercinta. Hari-hari berikutnya terasa penuh dengan perjuangan. Ardi lebih sering berusaha menunjukkan perhatian kepada Dina, meskipun kadang-kadang ia merasa ragu apakah ia sudah cukup melakukan hal yang benar. Dina juga berusaha membuka hatinya sedikit demi sedikit, meskipun ia masih merasakan luka yang dalam. Mereka mulai meluangkan waktu bersama, melakukan aktivitas yang dulu mereka nikmati berdua, meskipun dengan langkah yang lambat. Tentu saja, tidak ada solusi instan. Proses untuk memperbaiki hubungan mereka penuh dengan tantangan. Namun, yang penting adalah mereka mulai berusaha, dan mereka melakukannya bersama-sama. Setiap kali Dina merasa cemas, Ardi ada untuk menenangkannya, memberi kepastian bahwa ia akan selalu berusaha menjadi suami yang lebih baik. Setiap kali Ardi merasa takut akan kehilangan Dina, ia lebih banyak menunjukkan kasih sayang melalui tindakan daripada kata-kata. Mereka berdua akhirnya menyadari bahwa pernikahan mereka, meskipun penuh dengan keretakan dan ujian, bisa diperbaiki jika mereka mau berjuang bersama. Mereka mulai membangun kembali fondasi kepercayaan yang telah hancur dan belajar untuk lebih saling menghargai. Kepercayaan itu tidak akan datang dengan mudah, tapi mereka tahu itu bisa dipulihkan seiring waktu dengan langkah-langkah kecil. Dina dan Ardi mulai memperbaiki hubungan mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi mereka tahu bahwa selama mereka bisa terus saling berkomunikasi, saling menghargai, dan bekerja sama untuk keluarga mereka, maka tidak ada yang tidak bisa mereka atasi. Mereka menyadari bahwa meskipun ada banyak luka, cinta mereka cukup kuat untuk melalui semua itu, asalkan mereka saling memberi kesempatan untuk tumbuh dan berubah bersama. Dan meskipun perjalanan mereka belum selesai, mereka sudah berada di jalur yang benar, menuju pemulihan, menuju masa depan yang lebih baik, bersama Alia dan keluarga mereka. Minggu-minggu berlalu sejak pertemuan penting itu, dan segalanya mulai terasa lebih tenang. Ardi dan Dina berusaha memulihkan apa yang sempat retak dalam hubungan mereka. Mereka semakin terbuka satu sama lain, belajar untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami perasaan masing-masing. Ardi mulai lebih banyak melibatkan diri dalam kehidupan keluarga,
membantu Dina di rumah, dan menunjukkan bahwa ia siap untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah ia buat. Dina pun, meskipun belum sepenuhnya sembuh dari luka lama, perlahan mulai membuka hati dan memberi Ardi kesempatan untuk membuktikan dirinya. Namun, meski semuanya tampak mulai membaik, satu hal yang masih menggelayuti pikirannya adalah Mira. Meskipun Mira sudah tidak sering muncul lagi, Dina tahu bahwa kehadirannya belum sepenuhnya pergi dari kehidupan mereka. Maka, ketika Ardi memberitahu Dina bahwa Mira akan pindah keluar kota untuk sebuah proyek kerja yang panjang, Dina merasa ada sedikit rasa lega. Ia tahu bahwa keputusan Mira untuk pergi adalah sebuah akhir dari babak yang mengganggu hubungan mereka. Pada hari keberangkatan Mira, Dina duduk di ruang tamu bersama Ardi, menatap suaminya yang tampak ragu. "Apakah kamu sudah bicara dengan Mira?" tanya Dina dengan lembut, seolah meminta kepastian. Ardi mengangguk, wajahnya serius. "Aku sudah bicara dengan Mira, Din. Aku bilang padanya bahwa aku telah membuat pilihan. Aku tidak bisa terus hidup di antara masa lalu dan masa depan. Dan aku memilih kita, memilih kamu dan Alia. Aku harap dia mengerti." Dina terdiam, menatap Ardi dengan campuran perasaan. Ada rasa lega, tetapi juga kesedihan. "Aku tahu ini sulit bagimu, Ardi. Tapi aku juga berharap kita bisa benar-benar meninggalkan masa lalu dan mulai menatap masa depan bersama." Ardi mengangguk. "Aku tahu. Dan aku akan berjuang untuk kita. Aku tidak akan biarkan kita terjebak dalam bayangan masa lalu lagi." Hari itu, Mira datang untuk berpamitan. Ia menghadap Dina dengan tatapan yang sulit dibaca, tetapi ada kesan pasrah di wajahnya. "Dina, aku tahu mungkin kamu tidak suka aku datang kembali, tapi aku harap kamu tahu, aku tidak berniat merusak hubungan kalian," kata Mira, suaranya datar namun penuh penyesalan. Dina menatapnya dengan tegas. "Aku tahu. Aku hanya ingin kita semua bisa move on. Mira, kamu punya hidupmu sendiri, begitu juga aku. Jangan ganggu lagi hubungan kami." Mira hanya mengangguk pelan, lalu menatap Ardi. "Ardi, aku harap kamu bahagia. Semoga pilihanmu benar." Setelah percakapan itu, Mira pergi, dan Dina merasa seperti ada beban yang terangkat dari bahunya. Selama ini, meskipun ia berusaha kuat, kehadiran Mira selalu menyisakan kekhawatiran dan rasa cemas dalam dirinya. Kini, setelah Mira benar-benar pergi, Dina merasa ada ruang untuk bernapas lebih lega, dan dia berharap itu juga menandakan berakhirnya kisah yang mengganggu kebahagiaan mereka. Dina dan Ardi duduk bersama setelah itu. Tidak ada kata-kata besar, hanya keheningan yang penuh makna. Mereka saling memandang, dan Dina merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Ardi. Sesuatu yang lebih dalam, lebih tulus. "Aku berjanji, Din, aku akan lebih menghargai kita, menghargai keluarga kita," kata Ardi, suaranya penuh tekad. Dina tersenyum tipis, walaupun masih ada rasa khawatir di dalam hatinya. Namun, kali ini ia tahu bahwa ia tidak lagi sendirian dalam perjalanannya. Mereka berdua, meskipun melalui jalan yang penuh kerikil, akan tetap berjalan bersama. "Aku juga ingin percaya padamu, Ardi. Aku ingin kita berdua lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih saling mendukung." Ardi meraih tangan Dina dan menggenggamnya dengan lembut. "Kita akan melakukannya, Din. Kita akan melewati semua ini bersama-sama." Mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka ke depan tidak akan selalu mulus. Akan ada tantangan, keraguan, dan cobaan. Namun, yang terpenting adalah bahwa mereka sudah membuat pilihan untuk tetap bersama, untuk berusaha membangun kembali kepercayaan yang sempat rapuh, dan yang terpenting, mereka memilih untuk menatap masa depan dengan penuh harapan. Cerita ini berakhir bukan dengan sebuah akhir yang sempurna, tetapi dengan langkah-langkah kecil yang penuh harapan. Mereka berdua tahu bahwa masa lalu, termasuk orang-orang di dalamnya, tidak bisa dihindari. Namun, yang benar-benar penting adalah bagaimana mereka memilih untuk melangkah ke depan, bagaimana mereka menghadapi tantangan yang ada, dan bagaimana mereka memilih untuk saling mencintai. Meskipun semuanya tidak selalu berjalan seperti yang diinginkan masa lalu, meskipun bisa kembali hadir dalam bentuk kenangan dan bayangan, akhirnya tidak bisa menghalangi mereka untuk terus bergerak maju. Ardi dan Dina, dengan segala kekuatan yang mereka miliki, bertekad untuk menjaga cinta mereka, menjaga keluarga mereka, dan membangun masa depan yang lebih baik bersama. Karena yang terpenting bukanlah apa yang telah hilang, tetapi apa yang mereka miliki sekarang, sebuah kesempatan untuk memulai lagi dan memilih kebahagiaan mereka sendiri.